Pengertian STEM. STEM adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Pembelajaran STEM merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 4 bidang tersebut untuk memecahkan masalah nyata melalui proses berpikir ilmiah, kreatif, dan inovatif. Pengertian humaniora. Humaniora adalah bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk berbudaya, mulai dari cara manusia berpikir, merasa, berbahasa, berkarya, dan membangun makna dalam hidupnya. Jadi, jika STEM menekankan logika, inovasi, dan pemecahan masalah, maka humaniora menekankan nilai, makna, dan kemanusiaan. Humaniora dan STEM berbeda, walaupun berbeda, keduanya saling melengkapi dalam pembelajaran modern. STEM yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah, sedangkan humaniora yaitu mengapa masalah itu penting bagi manusia. Contohnya, siswa mengamati fenomena perundungan di sekolah, lalu menulis cerpen tentang empati dan penyelesaian masalah. 4 prinsip STEM, yaitu yang pertama berpusat pada siswa, kedua inquiry, kolaborasi, dan kreativitas, ketiga integrasi antar disiplin, keempat keterampilan adaptif dan berpikir kritis. Penerapan STEM di SD yaitu siswa membaca cerita rakyat dan memahami tokoh serta alur. Kemudian, siswa membuat buku mini dengan ilustrasi digital dan menyusun alur cerita secara logis dari awal hingga akhir. Penerapan STEM di SMP, siswa menganalisis cerpen dan memahami tema, tokoh, dan konflik dalam cerpen tersebut. Lalu, siswa membuat presentasi digital untuk mengevaluasi analisis, kemudian siswa menyusun teks eksposisi atau menulis opini dengan urutan argumen yang logis dan sistematis. Penerapan STEM di SMA, siswa mengkaji isu sosial dan fakta melalui teks opini, lalu membuat video kampanye literasi untuk menyampaikan hasil analisis, kemudian siswa menyusun artikel opini dan menyajikan argumen secara sistematis. Pengertian Roadmap of Learning Trajectory. Learning trajectory atau lisan belajar adalah rangkaian sistematis mengenai arah dan tahapan perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dari titik awal hingga mencapai kompetisi akhir yang diharapkan. Roadmap ini menggambarkan bagaimana peserta didik bergerak secara progresif dari pemahaman sederhana menuju pemahaman yang lebih kompleks melalui serangkaian pengalaman belajar yang terencanakan. Dalam konteks prinsip PPD, Roadmap of Learning Trajectory itu membantu guru memastikan bahwa setiap tahap pembelajaran relevan, berkesinambungan, dan berpihak pada peserta didik. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mengarahkan proses belajar agar berjalan secara sistematis melalui tahapan awal hingga tahapan relatif dan penyampaian kompetisi. Dan yang kedua, membantu guru memahami cara berpikir peserta didik sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing individu. Yang ketiga, menjadi dasar perancangan asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Untuk yang terakhir, ada tujuan menumbuhkan pembelajaran bermakna yang tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga berproses berpikir, berinteraksi, dan bereaksi. Fungsinya juga ada 4. Nah, yang pertama, sebagai alat navigasi pembelajaran, guru tidak hanya mengajar berdasarkan topik, tetapi berdasarkan pembelajaran berpikir siswa. Untuk yang kedua, mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan secara sistematis, mulai dari tahapan awal hingga tahapan relatif dan penyampaian kompetensi. Untuk yang ketiga, sebagai strategi diferensiasi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan langkah pembelajaran sesuai kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Untuk yang terakhir, sebagai jembatan antara tujuan kurikulum dan pengalaman nyata siswa, memastikan proses belajar tetapi tetap
konseptual, dan humanis. Hubungan dengan pembelajaran humanis, jika pembelajaran humanis menekankan nilai, empati, dan makna kemanusiaan, maka learning trajectory itu memastikan nilai-nilai tersebut ditanam secara bertahap dan teratur. Misalnya, tahapan awal, siswa mengenali isu kemanusiaan melalui teks. Tahapan menengah, siswa menganalisis makna dan nilai di dalamnya. Untuk yang ketiga, tahapan selanjutnya itu siswa mengekspresikan pemahamannya melalui karya kreatif. Dengan demikian, roadmap of learning trajectory menjadi jembatan antara prinsip humaniora dan praktek belajar yang konkret dan berkelanjutan. Implikasi bagi guru, yang pertama, guru perlu memahami proses berpikir dan perkembangan kognitif siswa agar dapat menentukan titik awal pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran perlu disusun dalam urutan logis dan progresif, bukan hanya sekadar urutan materi. Yang ketiga, setiap kegiatan belajar harus memiliki tujuan antara subglobal yang mengarah pada kompetisi akhir. Untuk yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator perjalanan belajar, bukan sekedar penyampaian informasi. Struktur dan tahapan roadmap of learning trajectory ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama, komponen utama roadmap agar lintasan belajar jelas dan efektif. Setiap learning trajectory terdiri dari 3 komponen utama. Untuk yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, menjabarkan kompetisi yang akan dicapai peserta didik, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Contoh, peserta didik mampu menafsirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam teks sastra. Untuk yang kedua, kegiatan pembelajaran. Serangkaian aktivitas yang dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, membaca teks, diskusi nilai, menulis refleksi, dan membuat karya. Untuk yang ketiga, ada urutan progression atau tahapan perkembangan, urutan logis dari kemampuan awal menuju kemampuan mahir, menggambarkan bagaimana siswa berpindah dari satu tahap ke tahap lain. Untuk yang kedua, tahapan yang kedua, alur tahapan pembelajaran yang selaras dengan prinsip PPD dan pendekatan humaneria. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada eksplorasi dan orientasi. Peserta didik mengenal konteks dan isu kemanusiaan melalui pengamatan, pembicaraan teks, atau diskusi ringan. Nah, berfokus itu menumbuhkan rasa ingin tahu dan empati dasar terhadap topik. Nah, peran guru itu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Nah, untuk tahapan kedua itu ada pemahaman dan analisis. Nah, siswa mulai menafsirkan makna teks dan fenomena, mengidentifikasikan nilai-nilai kemanusiaan dan menganalisis sudut pandang. Berfokus berperan kritis dan kreatif. Nah, peran guru itu biasanya mendorong dialog, terbuka, dan membimbing proses interpretasi. Nah, untuk tahapan ketiga, aplikasi dan kreasi. Peserta didik menerapkan pemahaman melalui karya kreatif seperti esai, cerpen, video, ataupun drama yang membuat nilai kemanusiaan.
Nah, berfokus pada aktualisasi nilai dalam bentuk nyata. Peran guru adalah fasilitator proses produksi dan pemberi umpan balik konteks konstruktif. Tahapan 4, refleksi dan evaluasi. Siswa meninjau kembali proses belajar dan nilai. Tahapan 4, refleksi dan evaluasi. Siswa meninjau kembali proses belajar, nilai yang diperoleh, serta perubahan cara berpikir atau sikap. Fokusnya kesadaran diri, empati, pembentukan karakter. Dan guru juga berperan sebagai pembimbing refleksi melalui pertanyaan mendalam atau jurnal belajar. Untuk tahapan ketiga, hubungan antar tahap. Setiap tahapan membentuk rantai berkelanjutan melalui urutan seperti eksplorasi, lalu menganalisis, terus kreasi, habis itu refleksi, dari knowing the flow menuju being the flow. Jadi kesimpulan itu semua dari awal hingga akhir itu adalah step menekankan pemecahan masalah berbasis data dan inovasi solusi. Yang kedua, humaniora menekankan nilai, empati, refleksi, dan identitas. Nah, yang ketiga, bila STEM dan humaniora disatukan, maka pembelajaran akan mengembangkan peserta didik yang bukan hanya sekedar cerdas berpikir, tetapi juga bijaksana dan berkarakter. Nah, untuk yang roadmap of learning trajectory bukan hanya sekedar rencana pembelajaran, tetapi sebuah peta arah yang menuntun guru dan peserta didik untuk tumbuh bersama melalui pengalaman belajar reflektif, berjenjang, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya mengasah kemampuan berpikir logis dan komunikatif, tetapi juga menumbuhkan empati, karakter, serta kesadaran budaya peserta didik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.